struktur, fungsi, dan kelainan serta gangguan pada sistem gerak. 1. Rangka manusia sebagai alat gerak. A. Tulang penyusun rangka. Coba kalian bayangkan apabila manusia tidak memiliki tulang? Bagaimana tulang membentuk postur tubuh dan berapakah jumlahnya? Untuk pertanyaan itu, kalian akan dapat menjawabnya dengan mempelajari secara terperinci bahasan berikut ini. Orang dewasa mempunyai 206 tulang sedangkan bayi memiliki lebih dari 300 hingga 340 tulang. Penyebabnya adalah saat tubuh bayi tumbuh, beberapa tulang yang terpisah menyatu membentuk satu tulang. Tulang-tulang tersebut merupakan jaringan ikat yang tersusun dari matriks tulang. Matriks ini mengandung garam-garam organik yang mengalami mineralisasi. Komponen tulang terdiri atas air sebanyak 25%, zat organik berupa serabut sebanyak 30%, dan 45% meliputi zat mineral kalsium fosfat dan garam magnesium. Saat terjadi infeksi atau cedera, tulang akan segera mengalami pemulihan. Ini terjadi karena tulang memiliki daya regenerasi dalam proses pemulihan diri yang sangat besar. B. Bentuk tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4 jenis meliputi tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan, tetapi yang berperan langsung untuk mobilitas adalah tulang pipa. Coba perhatikan gambar berikut. Tulang tersebut dinamakan tulang pipa karena berbentuk seperti pipa dengan kedua ujungnya yang bulat. Ujung tulangnya yang berbentuk bulat dan tersusun atas tulang rawan disebut epifise. Bagian tengah tulang pipa yang berbentuk silindris dan berongga disebut diafise. Di antara epifise dan diafise terdapat bagian yang disebut metafise. Metafise tersusun atas tulang rawan. Pada bagian metafise ini terdapat cakra epifise, yang memiliki kemampuan memanjang. C. Macam-macam rangka. Rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Penjelasan terkait rangka aksial dapat kalian lihat pada gambar berikut. 1. Rangka aksial. Rangka sumbu. Rangka aksial merupakan jenis rangka yang tidak langsung terkait dengan sistem gerak. Rangka aksial manusia terdiri atas tengkorak, tulang dada, tulang vertebrae dan tulang rusuk. Contoh kelainan pada rangka aksial diantaranya adalah kelainan pada tulang belakang. Terjadinya kelainan tersebut diakibatkan adanya perubahan posisi tulang belakang yang menyebabkan perubahan kelengkungan pada batang tulang belakang. Kelainan tulang belakang dikelompokkan menjadi 3. Pertama adalah skoliosis yang merupakan proses melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Kedua kifosis yang merupakan perubahan kelengkungan pada tulang belakang sehingga orang menjadi bongkok. Yang ketiga adalah lordosis, yaitu melengkungnya tulang belakang di arah pinggang ke arah depan sehingga kepala tertarik ke arah belakang. Perhatikan gambar berikut. 2. Rangka apendikular, rangka anggota badan. Rangka apendikular terkait langsung dengan sistem gerak. Rangka apendikular tersusun atas tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Seperti terlihat di gambar berikut, tulang anggota gerak atas manusia terdiri atas tulang bahu, pectoralis, tulang lengan atas, humerus, dan tulang lengan bawah. Tulang bahu ada pada bagian kanan dan kiri tubuh, tersusun atas tulang selangka, clavicula, dan tulang belikat, scapula. Anggota gerak bawah seperti pada gambar berikut, tersusun atas tulang pelvis, pinggul, dan tulang-tulang kaki. Tulang pinggul tersusun atas tulang duduk, ischium, tulang usus, ilium, dan tulang kemaluan, pubis. Pada tulang panggul terdapat lekukan yang disebut acetabulum, tempat melekatnya tulang paha. Tulang kaki tersusun atas tulang paha, femur, tulang tempurung lutut, patella, tulang betis, fibula, tulang kering, tibia, tulang pangkal kaki, tarsal, tulang telapak kaki, metatarsus, dan tulang jari kaki, falang. Proses pergerakan pada rangka apendikular kadangkala mengalami gangguan, seperti fraktura. Fraktura dapat dibedakan menjadi fraktura sederhana adalah fraktura yang tidak melukai otot di sekitarnya,
Sedangkan fraktura kompleks adalah fraktura yang melukai otot atau organ di sekitarnya. Untuk lebih memahami gangguan pergerakan yang terjadi pada manusia yaitu fraktura, coba kalian lakukan aktivitas berikut. D. Hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang yang satu dengan yang lain disebut artikulasi atau sendi. Berdasarkan sifat geraknya, artikulasi dapat dibedakan atas sinartrosis, sendi mati, amfiartrosis, sendi kaku, dan diartrosis, sendi gerak. Coba kalian amati hubungan antar tulang pada gambar berikut ini. Setelah kalian mengamati gambar berikut, coba pahami lebih jauh tentang hubungan antar tulang yang akan dipaparkan berikut ini. 1. Sinartrosis adalah hubungan antara kedua ujung tulang yang direkatkan oleh suatu jaringan ikat, yang kemudian mengalami osifikasi, penulangan, sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Sebagai contoh adalah hubungan antara tulang-tulang tengkorak. Ada dua jenis sinartrosis, yaitu sikondrosis dan sutura. Sinkondrosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago hialin. Sutura adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut padat. 2. Amfiartrosis adalah bentuk hubungan antara kedua ujung tulang yang dihubungkan oleh jaringan kartilago atau tulang rawan, sehingga memungkinkan tetap adanya sedikit gerakan. Adanya sedikit gerakan antara kedua tulang tersebut memungkinkan kita mengatur volume rongga dada, sehingga terjadi proses pernapasan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. 3. Diartrosis adalah hubungan antara tulang yang satu dengan yang lain yang tidak dihubungkan oleh jaringan sehingga memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara lebih bebas. Diartrosis disebut sebagai persendian. Terjadinya gerakan yang bebas pada persendian dimungkinkan oleh adanya suatu susunan atau struktur khusus yang dibangun oleh ligamen, kapsul, cairan sinovial, membran sinovial, dan rawan hialin. Hubungan antar tulang yang bersifat diartrosis sebagai bentuk persendian diantaranya adalah sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar. Untuk lebih detail kalian dapat mencari dengan mandiri struktur dan tempat sendi dalam tubuh. Adapun fungsi sendi adalah sebagai penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya dan memungkinkan terjadinya pergerakan antar tulang. Hubungan antar tulang atau persendian ada kalanya ditemukan beberapa gangguan persendian. Adapun gangguan persendian dikelompokkan menjadi 3, yang pertama dislokasi yaitu pergeseran tulang penyusun sendi. Kedua terkilir yaitu tertariknya ligamen karena gerakan tiba-tiba. Ketiga artritis yaitu peradangan sendi yang dibedakan menjadi rheumatoid yang menyerang anggota gerak seperti sendi, otot, tulang dan jaringan sekitar sendi. Artritis selanjutnya adalah osteoartritis yaitu peradangan pada sendi atau kerusakan pada tulang rawan sendi. Jenis artritis yang terakhir adalah gout artritis yang disebabkan oleh metabolisme abnormal purin yang ditandai dengan meningkatnya kadar asam urat dalam darah. 2. Struktur otot lurik. Pernahkah kalian melihat otot seorang binaragawan? Atau melihat otot seseorang yang sedang mengangkat beban yang berat? Kalian pun dapat merasakan otot yang selalu bergerak dalam aktivitas keseharian manusia. Sekarang kalian akan menelaah kondisi otot dan pergerakannya. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia.
Sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Adapun fungsi otot di antaranya adalah pergerakan, penopang tubuh, mempertahankan postur, dan memproduksi panas. Sekarang kalian akan membahas otot rangka pada manusia. Otot rangka merupakan otot lurik, volunteer, dan melekat pada rangka, dengan ciri-ciri. Otot rangka disusun oleh kumpulan serabut yang berbentuk paralel yang terdiri atas serabut-serabut berbentuk silinder yang panjang, disebut myofiber atau serabut otot. Setiap serabut otot sesungguhnya adalah sebuah sel yang mempunyai banyak nukleus di tepinya. Sitoplasma dari sel otot disebut sarkoplasma yang penuh dengan bermacam-macam organel, kebanyakan berbentuk silinder yang panjang disebut dengan myofibril. Myofibril disusun oleh myofilamen-myofilamen yang berbeda-beda ukurannya, yakni yang kasar terdiri dari protein myosin dan yang halus terdiri dari protein aktin. Berdasarkan cara melekatnya pada tulang, tendon dibagi menjadi dua, yaitu origo merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika berkontraksi dan insersio merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Otot yang dilatih terus-menerus akan membesar atau mengalami hipertrofi, contoh pada binaragawan. Sebaliknya kalau otot tidak digunakan, otot akan mengalami kisut atau mengalami atrofi. Setelah kalian mempelajari seputar otot rangka pada manusia, sekarang kalian akan mendalami sifat kerja otot yang dibedakan atas. A. Antagonis. Antagonis adalah kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan. Contohnya adalah 1. Ekstensor, meluruskan, dan fleksor, membengkokkan, misalnya otot trisep dan otot bisep. 2. Abduktor, menjauhi badan, dan adduktor, mendekati badan, misalnya gerak tangan sejajar bahu dan sikap sempurna. 3. Depresor, ke bawah, dan elevator, ke atas, misalnya gerak kepala merunduk dan menengadah. 4. Supinator, menengadah, dan pronator, menelungkup, misalnya gerak telapak tangan menengadah dan gerak telapak tangan menelungkup. B. Sinergis. Sinergis adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah. Contohnya pronator teres dan pronator quadratus. Sel-sel yang terspesialisasi untuk kontraksi, yaitu mengandung protein kontraktil yang dapat berubah dalam ukuran panjang dan memungkinkan sel-sel untuk memendek. Sel-sel tersebut sering disebut serabut-serabut otot. 3. Mekanisme gerak. Coba ingat ketika kalian setelah berolahraga pernah merasakan pegal dan nyeri di seluruh otot badan terutama tangan dan kaki. Apa yang menyebabkan kalian merasa pegal dan nyeri? Penyebabnya adalah penimbunan asam laktat sebagai zat sisa dari mekanisme gerak. Bagaimana mekanisme gerak yang terjadi dalam tubuh kalian? Kontraksi terjadi berdasarkan dua filamen di dalam sel otot kontraktil yang berupa filamen aktin dan filamen myosin. Rangsangan yang diterima oleh asetilkolin menyebabkan aktomiosin mengerut, kontraksi. Kontraksi ini memerlukan energi. Ketika kontraksi, filamen aktin meluncur di antara myosin ke dalam zona H. Zona H adalah bagian terang di antara dua pita gelap. Dengan demikian serabut otot memendek, yang tetap panjangnya ialah pita A, pita gelap, sedangkan pita I, pita terang, dan zona H bertambah pendek waktu kontraksi. Ujung myosin dapat mengikat ATP dan menghidrolisisnya menjadi ADP. Beberapa energi dilepaskan dengan cara memotong pemindahan ATP ke myosin yang berubah bentuk ke konfigurasi energi yang tinggi. Myosin yang berenergi tinggi ini kemudian mengikat diri dengan kedudukan khusus membentuk jembatan silang. Kemudian simpanan energi myosin dilepaskan, dan ujung myosin lalu beristirahat dengan energi rendah. Pada saat inilah terjadi relaksasi. Relaksasi ini mengubah sudut perlekatan ujung myosin menjadi myosin ekor. Ikatan antara myosin rendah dan aktin terpecah ketika molekul gabung ATP bergabung dengan ujung myosin, kemudian siklus tadi berulang. Urutan mekanisme gerak otot dapat dilihat pada gambar berikut.
Energi awal yang diperlukan untuk kontraksi berasal dari ATP yang tersedia di otot. Tetapi ATP yang tersedia hanya cukup untuk kegiatan otot selama 5 detik. Di dalam otot selain ATP tersedia pula kreatin fosfat yang berenergi yang dimanfaatkan pada waktu kontraksi otot. Selanjutnya, kreatin melepaskan energinya. Energi yang berasal dari ATP dan kreatin fosfat di dalam otot dapat dimanfaatkan untuk kegiatan otot selama 15 detik. Jika aktivitas otot berlanjut dan persediaan kreatin P habis, energi diperoleh dari penguraian glikogen yang ada di otot. Selain dari penguraian glikogen, glukosa darah juga dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk kontraksi. Jika energi untuk kegiatan otot secara aerob tidak mencukupi, proses glikolisis dipercepat dan terjadi pembentukan asam laktat. Asam laktat yang terbentuk dalam otot akan diuraikan menjadi karbon dioksida dan air. Setelah kegiatan otot berlangsung, selesai, penguraian asam laktat memerlukan oksigen. Otot sebagai alat gerak aktif dapat mengalami gangguan. Jika mengalami gangguan maka kerja otot akan terganggu. Gangguan pada otot dapat terlihat ketika kalian bergerak mengalami rasa sakit pada bagian betis atau bagian lainnya. Berikut contoh kelainan dan gangguan yang terjadi pada otot, antara lain, atrofi. Yaitu keadaan otot mengecil sehingga menghilangkan kemampuan otot untuk berkontraksi. Hal ini menyebabkan otot mengalami kelumpuhan. B. Distrofi yang mirip dengan atrofi, penderita distrofi mengalami otot yang mengecil dan tidak dapat berfungsi normal. Namun, distrofi terjadi karena kelainan sejak lahir, diperkirakan kelainan ini bersifat genetis. C. Supertrofi, yaitu volume otot membesar karena otot setiap hari dilatih secara berlebihan. D. Kelelahan otot, yang terjadi karena otot terus-menerus berkontraksi dan akhirnya otot akan mengalami kejang atau biasa disebut sebagai kram.